ta'lim muta'alim, 34 kebiasaan buruk yang menjadikan orang itu fakir. Kitab Ta'limul Muta'alim adalah kitab primbon yang berbahasa Arab, di mana di situ diceritakan ramalan-ramalan tentang nasib orang di masa depan. Nasib orang, apakah dia kaya miskin di masa depan, itu kan mirip dengan ramalan, cuma berbahasa Arab dan dibalut atau dibungkus dengan nama agama. Saya dulu pernah belajar kitab Ta'limul Muta'alim itu selama di Madrasah Aliyah, ya sebentar saja. Cuma saya tidak mendapatkan sebuah ilmu yang logis. Jadi di situ hanya sebuah pendapat-pendapat orang, pengalaman orang yang tidak ada dasarnya. Yang jelas itu hanyalah sebuah cocok logi. Kalau orang melakukan ini akan begini, kalau orang melakukan itu akan begitu. Dan di dalam penjelasan di video yang saya stage ini, itu disebutkan 34 kebiasaan yang menjadikan orang itu tidak akan kaya. Nah, ini kan mirip dengan ramalannya. Dan itu saya dengar, yang saya tonton yang terakhir saja. Yang terakhir saja itu yang benar ya, situ. Yang terakhir saja itu yang benar. Alasan kenapa orang tidak kaya itu karena pemalas, yaitu ya benar, ya logis. Tapi kalau yang pertama, kedua, sampai dan seterusnya, itu nggak ada kaitannya itu. Ya masa orang sampai tidur orang pun menjadi pengaruh terhadap nasib orang kaya atau tidak. Ya baik Anda tidur jengking atau tidur terlentang, kalau Anda tidak bekerja, Anda tetap tidak akan kaya, kecuali kalau Anda punya warisan atau Anda mendapat keajaiban, ada orang yang tiba-tiba baik hati memberi Anda uang miliaran, itu Anda auto kaya, tidak usah bekerja. Tapi kalau dikaitkan dengan tidur, orang kalau tidur telanjang itu hidupnya tidak akan kaya. Nah, itu tidak ada kaitannya itu. Secara logika tidak ada kaitannya. Kaitannya apa orang yang tidur telanjang sama hidupnya yang miskin? Dan itu video yang di VT sudah saya jelaskan. Maka yang jelas itu bukan, tapi itu belum, saya selama belajar di Madrasah Aliyah belum menemukan yang seperti itu, ramalan-ramalan yang menentukan nasib orang kaya miskin ditentukan oleh kebiasaan sekarang yang tidak ada kaitannya, kecuali yang di nomor terakhir tadi. Makanya itu disebut dengan ramalan yang dibalut dengan agama. Dan ini sebenarnya juga menjurus kepada perdukunan, karena yang biasa melakukan suatu ramalan itu adalah para dukun, bukan ulama. Tapi karena kitab ini dipakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Jawa, maka seakan-akan kitab ini bercorakan Islam, bercorakan religi atau agama. Dan ini bahayanya orang yang tidak bisa berpikir secara logis, tidak bisa memilah-milah yang benar dan yang salah. Dan ini saya lanjutkan penjelasan. Ini saya dulu juga pernah belajar kitab Ta'limul Muta'alim. Ya, kitab ini ya saya rasa bukan memberikan suatu pengaruh pada belajar saya, tapi justru malah bikin saya ngakak. Jadi selama saya belajar itu saya tuh menahan tawa, karena gurunya kalau menjelaskan itu gak masuk akal banget, gak masuk akal sama sekali. Dimana penjelasannya pertama adalah ilmu itu cahaya, ya ilmu itu cahaya, benar, itu ilmu itu cahaya. Terus dikaitkan sama kalau belajar membaca, dia mewajibkan kita berwudu lebih dahulu, bukan baca Quran ya. Ya mungkin ada yang menganggap membaca Al-Quran berwudu terlebih dahulu itu lebih afdol, tapi kalau membaca buku itu dia mengharuskan berwudu terlebih dahulu agar ilmu itu masuk, karena ilmu itu cahaya dan berwudu itu cahaya. Jadi kalau cahaya ketemu cahaya, tapi kalau dikiaskan seperti ini sebenarnya silau ya. Kalau Anda punya ponsel kan itu kan bisa agar terlihat menggunakan cahaya. Tapi kalau Anda tabrakan dengan sinar matahari, itu ponsel Anda juga tidak akan kelihatan, karena cahaya bertemu cahaya menjadi silau. Jadi itu kias yang nggak benar sebenarnya. Terus yang kedua, yang ini yang lebih lucu lagi. Dia harus bahkan di saat ada masalah wudhu seperti itu diriwayatkan ada seorang yang sampai
berwudu 17 kali. Jadi semalam dia membaca buku itu berwudu sampai 17 kali. Saking ekstrimnya dia. 17 kali berwudu gara-gara sering kentut, kemudian berwudu lagi. Ya apa ndak masuk angin orang seperti itu ya. Dan itu yang masalah wudu. Terus yang kedua, belajar itu harus di tempat yang sama. Dan ini syubhatnya lebih lucu lagi. Belajar itu harus di tempat sama. Misalkan sekarang kita belajar di ruang tamu, besok tidak boleh belajar di kamar, tetap harus belajar di ruang tamu. Karena apa alasannya? Alasannya lucu banget. Karena malaikat yang menyampaikan ilmu yang menyampaikan ilmu itu dia tidak kecelek gitu. Kalau bahasa Jawanya tidak kecelek. Dia mau menuju ke ruang tamu, ternyata orang yang belajar itu di kamar. Kok bisa? Apa hubungannya? Terus orang kan membaca kan ya tergantung pikirannya kan. Dia yang belajar dari sini terus berurutan itu mendapat ilmu. Tapi kalau dikaitkan sama malaikat, apalagi terus bawa-bawa malaikat itu kan ya gak masuk juga gitu. Makanya itu sebuah kitab yang saya rasa itu konyol, kitab paling konyol, kitab yang bercorak agama, yang mengatasnamakan Islam. Itu yang kitab yang paling konyol yang pernah saya pelajari itu. Berisi dengan dalil-dalil yang cocok logi yang tidak ada kaitannya sebenarnya. Udah demikian kitab Ta'limul Muta'alim, mungkin saya akan bahas lagi. Sebenarnya sudah pernah saya bahas, cuma akun saya ke-ban gitu. Jadi saya harus bikin VT lagi.